Selamat malam semuanya. Terima kasih udah pada hadir nih dari teman-teman ya. Mungkin di sini saya bukan mau mengajari, tapi sekedar sharing aja buat buat teman-teman trading. Eh, Mungkin di awal sekarang ini saya coba mengenalkan nih sama teman-teman yang namanya bot asid, alert saham IDX. Mungkin teman-teman di sini yang pasti di sini udah kenal lah ya gitu. Tapi ada yang masih bingung, ada yang belum paham atau bacanya seperti apa, terus harus bagaimana gitu. Nah, jadi saya sih sharing pengalaman aja, sharing knowledge buat teman-teman semua yang ada di sini gitu. Oke, saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, jadi dia direkam. Iya Halo? Om, rekam Om. Kalau direkam ini tante, nanti saya jadi artis. Ya, udah kok, udah direkam, tenang. Oke, jadi buat buat asid ini sebenarnya secara utamanya hanya ada dua. Satu bot gain bot. Jadi ini gain bot ini gain left bot ya sebutannya. Jadi saham-saham yang persentasenya positif nih. Contohnya 7,85%. Semua saham-saham persentasenya positif. Nah, terus di sini ada dua, yang satunya lagi frag left bot. Bedanya apa dengan gain left bot? Kalau gain left bot itu dia melihat dari persentase kenaikan. Kalau frag left bot dia melihat dari frekuensi. Jadi yang saham-sahamnya ramai dengan algoritmanya si bot, terus nanti di cross check, oh bahwa saham ini sedang ramai gitu. Nah, ramai jual atau ramai beli. Nah, itu nanti kita cross check lagi. Kan ketika disebut di sini contohnya laju gitu ya. Contohnya laju. Kita langsung cross check ke sekuritas atau LT. Nah, ini laju lagi ramai dijual atau lagi ramai dibeli. Nah, kalau di situ kita lihat ada tekanan atau potensi tekanan beli, kita bisa ikutan. Tapi kalau ada tekanan jual, nah kita jangan ikutan kalau belum punya barang. Tapi kalau misalnya sudah punya barang, berarti saatnya kita jual kalau ada tekanan jual. Seperti itu konsepnya. Jadi yang muncul-muncul di sini nih, ini semuanya saham-saham yang lagi ramai nih. Pertanyaannya, Om, misalnya ya, Om, kok baru munculnya di 10% gitu ya? Kok baru muncul-muncul di 10%, kenapa nggak di 1%? Ya mungkin di 1% dia naiknya pelan, tapi habis langsung gitu kan. Misalnya satu papan langsung habis, satu papan langsung habis, frekuensinya cuma satu gitu ya. Nah itu kan nggak disebut ramai, satu papan habis gitu. Kalau kecuali satu papan kayak meteran pom bensin tuh, krrrr gitu, nah itu baru itu disebutnya sama si bot sedang ramai. Itu dari bot itu cuma ada dua nih Om, pantaunya gain sama frag left bot. Itu aja yang perlu kita lihat. Nah mungkin saya pengen tanya di teman-teman, kemarin ada laporan juga ke saya terkait tampilannya di iPhone itu berbeda. Jadi ada banyak katanya di iPhone tuh ada banyak Om katanya. Benar nggak sih teman-teman yang pakai iPhone? Karena saya nggak pakai iPhone nih, saya pakainya Android. Tampilannya banyak nggak sih? Iya banyak, yang lama-lama masih ada. Oh, yang lama masih ada ya tuh ya? Iya. Di saya tampilannya cuma segini doang, makanya saya bingung lah. Kok di saya nggak ada apa? Nggak ada yang lama-lama, tapi
eh, ada komplain gitu. Karena di Android seperti ini tuh. Jadi Hmm. delete tuh caranya gimana ya? Iya, saya mau buang juga nggak bisa. Iya. Tapi kemarin saya coba pakai teknik teman saya pakai iPhone, terus udah gitu saya update dia jadi admin. Sekarang coba lihat lagi deh tuh, apakah masih ada nggak yang lama-lamanya? Oh, sebentar ya, aku cek lagi. Sebentar. Ya, yang pakai iPhone. Udah deh saya delete topik sih harusnya. Tapi nggak tahu itu delete topik lokalnya di dia atau memang keseluruhan. Masih ada yang top loser, frag loser, trending satu minggu, watchlist chartbot masih Oh ada. masih ada ya, ya. Watchlist mantul, mantul Nanti data bot juga ada. Oke, nanti saya coba cari tahu ya. Tuh. Untuk sementara, lihatnya yang ini aja tuh, yang Gain Iya, Livebot, Livebot. iya, iya. Hmm. Nah, pertanyaan yang berikutnya, saham yang seperti apa sih yang bisa kita ambil gitu ya? Kita buy. Pertanyaannya kan gitu kan. Nah, jadi saya sebenarnya udah kasih tahu petunjuknya pagi-pagi. Sebentar saya cari ya. Nah ini udah saya revisi ya. Top gainer tuh yang gain left ya. Jadi di gain left ini jam 9 sampai jam 10 perhatikan yang TX1 dan bisa buy ketika TX1 muncul. Nah TX1 muncul itu bentuknya kayak gini. Contoh ya. Nah ini Telkom nih. Kita oke TX1 Telkom. Tapi kan Telkom jalannya lelet ya kita tahu semua ya. Gitu. Agak berat lah dia kalau untuk LQ45 Telkom. Kita tunggu Mm-mm. dulu. Kita tunggu dulu. Nah, ini nih contohnya nih. Inet gitu. Inet kan ini TX-nya TX0 ya. Nah, TX1 plus bintang. Nah, ini yang kita bisa masuk di 6,93%. Gitu. Nah, dari situ kita apakah langsung beli di 108? Kalau kasusnya terjadi seperti Inet ini yang tadi pagi itu dia sangat volatil banget gitu. Kadang dibawa naik, kadang dibawa turun, terus hampir menyentuh 0% pembukaannya gitu. Jadi dia volatil banget. Nah, posisinya dengan case yang seperti itu kita tinggal lihat kita momentum masuknya di mana gitu. Nah, ini ciri-cirinya di sini. Mau masuk di 108, ya kita sebenarnya masuk di 108 pun kalau dilihat ini masih tetap cuan karena dia dibawa ke 110. Nah, ini MPPA juga Asus gitu, MPXL. Nah, ini kita bisa lihat-lihat di sini nih. Pokoknya lihat aja nih yang ada bintang-bintangnya nih. INPS. Tapi INPS kan lotnya kecil ya. Gitu, hati-hati ya di situ gitu. Nah kayak gini, Inet itu dibawa naik, dibawa turun. Nah posisi sini nih Inet masih dibawa turun nih. Pokoknya masih di bawah high-nya lah gitu. Nah kita bisa tektokan di situ. Di bawah 110 tadi. Nah setelah itu contohnya lagi SMKL, Suli. Suli hari ini sampai berapa ya? Gitu. Itu lumayan gitu. Nah nanti itu kita kembali lagi ke teknik scalping yang di sini nggak bisa kita lihat. Nah, untuk teknik scalpingnya sendiri, teman-teman bisa lihat dari sini nih, di trading video. Bisa lihat dari Om Bekti Suktikna, atau dari VR Foundation, atau dari Yoga Arsana, trader 15 tahun, Ksatria Saham. Terus ada lagi yang Scalping Trader ID. Nah, ini kita bisa belajar dari mereka, dari video-video mereka, gimana sih sebenarnya cara scalping itu gitu. Melihat tekanan beli, tekanan jual dari video-videonya itu. Nah, itu nanti kita lihat di sini.
gitu. Nah, bot ini gunanya untuk apa? Kan sebenarnya kalau secara standar itu trading kita kan melihatnya dari running trade ya, dari running trade gitu atau dari order book. Nah, kita ngelihatnya mencarinya kan dari situ. Nah, ini dibantu dengan bot. Mana sih sebenarnya saham yang lagi berpotensi? Nah, itu bot yang cariin. Jadi nggak terlalu banyak. Terus udah gitu kan disebutin satu-satu nih sama si bot. Jadi mata kita tuh masih masih apa ya? Masih bisa memproses lah gitu. Kalau di running trade kan terlalu banyak dan itu juga filteringnya hanya berdasarkan volume gitu. Ketika volume 1000 atau volume 100 atau volume 200 gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan di situ. Jadi si bot ini bisa membantu kita untuk melihat mana sih saham-saham yang berpotensi. Nah, ini INET disebut lagi nih 111 gitu. Tadi kan 110 ya teman-teman ya. Terus tiba-tiba 4 menit lagi baru disebut lagi 111. Nah, kenapa nggak ada bintang? Karena dia lebih dari 1 menit. Bintang itu 1 menit. Nah, ketika disebut lagi jadi 112, wah ini dibawa naik lagi gitu. Terus 115 dibawa naik lagi. PUBG juga kita bisa masuk nih. Nah, ini PUBG ada nih ya, di sini di 0 TX 0, menitnya 904, dipanggil lagi PUBG, harganya 96. Terus harganya ini 97 gitu. Seperti itu. Nah, ini dipanggil-panggil lagi, INET. Wah, ini harganya akan naik terus nih. Pokoknya kalau dipanggil-panggil dia harganya akan naik aja. Karena botnya memang mencari yang seperti itu, gitu. Oke, dari penjelasan bot ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Mbak, Berarti Tante. untuk bintang itu kenaikannya kurang dari 1 menit dia keluar bintang ya Om ya? Ya betul. Dari alert sebelumnya ke alert berikutnya itu kurang dari 1 menit dia akan keluar bintang. Ibaratnya makernya atau marketnya kebelet, kebelet pengen naik. Kenaikannya yang sangat cepat gitu ya intinya ya Om ya? Iya betul. Jadi kalau mau kita cepet cuan ya carinya yang bintang-bintang itu. Kalau mau cuan ya. Tapi Gitu. balik lagi kita lihat di track book gitu ya Om. Di bid dan over betul di tekanannya. Contohnya kayak gini ya. Kayak BBHI kan ya? Ya BBHI dia 7 kali dipanggil, tapi kan dia ini ya apa kayak di 7 ini, tapi dia berjauhan itu. Ada yang jauh nih 5 ke 6-nya jauh nih pasti nih. Lebih dari 1 menit. Gitu. Tapi 6 ke 7 itu kurang dari 1 menit. Gitu. Seperti itu. Oke. Oke teman-teman. TX-nya itu sendiri gimana Om? Apanya yang ditanya? TX-nya kenapa? Itu gimana sih Om? TX. TX itu yang dipanggil bot. Bot itu udah manggil dia berapa kali? 6 kali gitu ya? 7 kali. Nah, ya berarti kalau ini 6, berarti si baja ini udah dipanggil 6 kali dari si bot. Gitu. Itu TX. Kalau yang awalnya dia bintang terus dia nggak bintang itu karena dia udah kepanggil di bintang terus dia keluar lagi di angka segitu ya, sebelumnya berarti turun gitu nggak sih Om? Bukan begitu. Kalau misalnya tadi kasusnya contohnya aman nih ya. Aman nih. Yang ini bintang, yang ini ada yang ini bintang, yang ini nggak bintang gitu. Ini dikarenakan ini apa? Dikarenakan yang 38 ini kurang TX 38 ya. TX 38 ini lebih dari 1 menit tuh. Jadi berjauhan. Paham. Oke Om. Nah mungkin dia Lagi kalau mau tapi berarti lihat di trackbook intinya ya Om.
Ya, nah contohnya ini nih, baja ya, contohnya ya. Tadi kan baja disebut ya nih, contoh nih. Kita case baja ya. Baja TX0 itu baru pertama kali dipanggil nih. TX0. 0 ke 1 itu kurang dari 1 menit gitu ya. Nah, kurang dari 1 menit dia ada bintang. Terus kurang lagi dari 1 menit ada bintang. Tapi di sini ada lagi muncul TX4. Nah, ini kan lebih dari 1 menit dia nggak ada bintang gitu. Jadi kalau mau yang cepat kenaikannya ya mau ngebut ya cari yang bintang gitu. Seperti Tapi kan kita kan suka takut kan kalau udah ketinggian walaupun dia ada bintang ya Om ya. Berarti lebih hmm, enak tuh di settingnya tuh kayak yang waktu kemarin itu ya Om ya. Untuk tampilannya ya. Kalau di laptop ya. yang kayak gimana tuh? Yang waktu kemarin nyeting itu Om. Eh Ingat nggak Om? MACD atau apa? Iya. Ya intinya sih sebenarnya gini, tinggi atau nggak tinggi kayak gini contohnya ini udah 6% ya, Iya masih bisa betul. mau naik lagi terus gitu. Jadi tingginya itu belum tentu masih bisa dibawa tinggi lagi gitu. Saya angkat telepon sebentar ya, takutnya penting nih karena udah berapa kali telepon. Oke Om. Oke, maaf ya sebentar ya. Tes, tes, tes. Coba, ada yang denger nggak? Silakan yang mau bertanya. Kalau untuk ngelihat apa namanya, kapan kita mesti keluar itu ngeliatin dari mana ya? Ini yang tadi yang nanya siapa? Kok nggak muncul? Jadi kalau copet-copet gitu ya, kalau menurut saya nih ya, saya pribadi ya, itu Mm-mm. keluarnya kapan itu sekiranya kita sudah cuan cukup, kita Kita keluar. keluar gitu ya. Betul. Kalau apalagi kalau misalkan ibu punya dasar teknikal ya, jadi tahu Hmm. support dan resistennya gitu. Iya, Biasanya kalau iya. udah bentuk resisten langsung saya haki kalau saya loh ya. Jadi Hmm. jadi setiap orang itu trade plan-nya itu beda-beda.
Kan ada yang cuan 2% juga udah cukup, bahkan ada Iya. yang 1% yang bisa dikatakan donatur sekuritas ya. Itu 1% juga udah bisa keluar gitu. Yang penting jangan sampai sudah cuan jadi loss gitu. Iya. Bentar ya, tunggu ya, mau matiin dulu. Nah lo, anaknya nangis tuh. Oke, sorry. Oke. Penjelasan botnya seperti itu. Mungkin ada, ini suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran Om, kedengaran. Halo Om Wijaya, salam kenal ya. Halo. Itu, yang saya pertanyakan kalau gen mungkin udah oke, udah cukup jelas lah gitu. Terus masalah frekuensi gitu. Yang frekuensi itu kan tadi kan ada jadi dia muncul bintang, tapi dia grafiknya Grafiknya kenapa Om? iya itu ASDM kan muncul bintang bertubi-tubi. Tag-nya nambah, cuman grafiknya itu turun terus. Yang mungkin emang ada duit masuk gitu ya. Cuman grafiknya dia turun diguyur gitu. Tapi bintangnya muncul terus. Betul Om. Jadi sebenarnya gini Om, bintang itu kalau yang di frag kan bintang itu sesuai penjelasan bahwa dari alert sebelumnya ke alert berikutnya itu kurang dari 1 menit. Kayak contohnya, saya ambil contoh yang saya ada di depan saya aja ya. Contohnya GTRA gitu. Nah GTRA ini dia di 1,75 nih Om persentasenya. Tapi dipanggil lagi GTRA 1,75 dan dia masih posisinya masih di sini. Tapi dia bintang. Nah bintang ini jadi hanya menginformasikan ke kita bahwa dia tuh dipanggil kurang dari 1 menit si TX-nya ini. Gitu. Untuk kenaikan atau tidaknya, nah si frag ini dia nggak melihat naik atau tidaknya, tapi dia melihat keramaiannya Om. Jadi mau ramai jual atau tadi Om bilang ramai guyur ya, ramai guyur atau ramai naik. Nah itu dia ngelihat pokoknya yang penting ramai aja. Nah itu dari sisi kitanya kita harus bisa melihat ini ramai untuk si makernya jual atau ramai untuk makernya beli gitu. Nah itu kita tinggal melihat di sekuritas kita lah gitu ya. Cuman si frag ini kan kalau untuk scalper kan butuh nyari keramaian kan gitu. Nah ngelihat dari momentum itu, oh ternyata nih GTRA kayak contohnya Doh itu juga nggak naik-naik, Wifi gitu. Terus kayu juga nggak naik-naik tuh Om. Tapi disebut-sebut, terus udah gitu kadang ada juga yang dibawa turun gitu. Nah itu berarti, tapi ada bintangnya. Nah itu berarti dia ramai tapi ada tekanan jual di situ gitu. Jadi hati-hati kalau frag lifeboat ini hanya untuk melihat keramaian. Itu Om, jawabannya. Oke, I see. Soalnya kan di grup ini kan kebanyakan kan ibu-ibu ya. Takutnya itu dia mensamaratakan gitu. Padahal kalau
kalau yang saya lihat emang bintang ini emang cocok di top gainer ya, buat scalper gitu, buat nyopet lah, istilahnya buat nyopet gitu. Cuman kalau frag gitu kan, ya itu takutnya ada yang kejebak gitu. Kalau saya sih agak sedikit paham sebenarnya, cuman ya itu tadi makanya biar langsung dijelasin sama Om Wijay kan jadi lebih Iya. mantap gitu ya Om ya. Iya. Seperti itu. Gunanya frag ini untuk tektok kan Om? Gunanya untuk tektok. Jadi kan Betul, benar. di bawah turun masih ramai, di bawah naik ramai lagi, di bawah turun lagi ramai. Ya, ketika di bawah turun terus ada tekanan beli, kita masuk lagi gitu. Terus di bawah turun lagi kita, tapi masih ramai nih, kita bisa masuk lagi. Nah terus di bawah naik, terus di bawah turun. Nah, intinya frag ini kita gunakan untuk tektokan. Gitu, tujuannya untuk itu. Tapi kalau gain leg buat dia hanya melihat kenaikan. Gitu. Kadang ada tuh teman-teman yang suka main TikTok gitu. Nah, itu fasilitasnya di frag ini nih. Saya pengen TikTok tapi yang diramai. Nah, kita lihatnya di sini. Terus udah gitu di frag ini juga hati-hati ya. Kayak baja nih. Baja baru muncul di 10,96%. Kan udah tinggi ya. Sedangkan baja ini di gain left bot itu lebih dari 6% nih gitu. Kok bisa? Karena di gain ini tidak melihat keramaian, dia nggak ngelihat, yang penting dia ngelihatnya gain ini ada kenaikan dari 6,16 ke 6,85 ke 753 ke 822 gitu. Nah, ketika disebut sama frag left bot di 10%, baru ini dibikin ramai nih, entah sama makernya atau dari marketnya baru melihat gitu, atau jual di over bisa juga, atau tarik-tarikan barang itu bisa juga gitu. Ya ini sih kalau yang saya lihat baja itu kan emang baja ini kan si Becky ya. Si Becky itu ya itu tadi kalau Broxumnya itu emang kalau live itu agak kayak menjebak gitu ya. Cuman kalau Broxumnya ya scalper gitu kan pakai akumulasi, jadi sebisa mungkin dia naikkan hari itu dia jual gitu. Jadi Broxumnya ya tinggal sisa barang dia aja buat besok. Tapi nggak tahu besok walaupun itu terdetek akumulasi. Cuman selama ada 3 BD, 3 BA gitu ya. Kalau 3 BA itu dia nggak masuk 3 BA. Soalnya dia sendiri yang mainin makernya gitu. Ya paling walaupun dia big akumulasi ya, tapi dia itu 1 BA sih yang selama ini saya riset ya. Seperti itu. Maaf itu mic-nya dimatiin dulu. Ya udah saya mute. Oke. Ya Om, bener Om, gitu. Jadi big accumulation belum tentu memang akan bisa naik, belum tentu gitu. Tapi cuman ya itu salah satu dasar penambah aja sih. Tapi kita harus bisa melihat dari sisi yang lain kan, gitu. Kita harus bisa melihat dari sisi yang lain, walaupun itu tulisannya big accumulation, gitu. Oke, dari bot ada yang mau ditanyain lagi nggak? Teman-teman, tante, om, sebentar, tadi yang saya mute, saya allow speak lagi. Itu kalau dilihat dari di Broxumnya itu kan masih jadi aja, tapi dia itu kalau misalkan kayak kemarin pada screening Broxum ya, debutnya Om Wijay itu ya, itu dia nggak masuk 3 BD, dia cuma 1 BD gitu. Nah, oke. Saya gini, saya juga mau menjelaskan yang 1 BD, 1 BA. Jadi jadi gini Om. Kelihatan ya layar saya? 1 BA misalnya gini ya. 1 BA ini secara bot saya masih kurang spesifik nulisnya ternyata. Dan ini bisa salah asumsi. Jadi 1 BA ini bisa top 1 lagi big akum, atau ya saya bilang atau top
3-nya lagi big akum atau top 5-nya yang big akum. Ini kan persepsinya beda ya Om? Benar nggak? Betul. Cuman Satu kalau saya lihatnya gini sih Om, kalau saya kan selalu bikin riset ya Om ya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang baru ya, kayak kemarin Broxton si Om Wigo ini kan, saya selalu bikin riset tuh. Cuman 3 BA sama 3 BD. Yang saya ambil ya, saya ada Om, saya catatannya ada sampai kemarin nggak ada bootnya pun. Saya agak bingung nih, ini malam mau ngapain gitu. Kalau misalkan emang tadi ada browsernya itu saya selalu riset Om. Jadi dari misalkan ada 10 akumulasi, 3 BA itu ada 30 tuh. Saya catat semua tuh Om. Tapi dari 30 itu saya saring Om, paling cuma nemu 3 sampai 5 emiten. Dan alhamdulillah sih untuk win rate-nya itu 90%. Makanya begitu 3 BA 3 BD itu nggak ada, itu agak bingung saya. Makanya kalau misalkan ada nanti mungkin saya bisa kasih penjelasan lah caranya yang begini gitu. Jadi nanti itu udah saya list gitu. Cuman kalau yang bintang juga udah bagus banget sih, hari ini kan launching ya. Itu bagus banget. Penilaian saya 99% lah bagus itu. Gitu. Ya. Cuman kalau yang untuk akum distribusi itu saya perlunya itu untuk belajar malam Om gitu. Oh, oke. Screening satu-satu itu aduh bingung gitu. Sedangkan kadang kan ada emiten yang saya nggak tahu gitu kan. Itu kan emiten kan ada 700 lebih gitu. Kalau udah ada 3 BA 3 BD itu dari situ saya bisa saring gitu. Kan dari 700 emiten itu kan saring di 3 BA itu 30 emiten misalkan. Itu nanti saya saring lagi paling ketemu cuma 3 atau 5 kayak gitu. Kayak gitu intinya buat kesibukan malam lah. Ya. Saringnya itu berarti ada kriteria khusus gitu ya Om? Iya, terutama kalau saya kan udah lumayan lama juga ya angkatan COVID lah. Cuman saya itu ngelihatnya itu begini. Saya ada saham yang sering ngasih cuan Om. Itu saya hafalin gitu. Jadi nanti kalau misalkan muncul di 3 BA 3 BD itu kan itu ngasih kemudahan seperti itu. Jadi saya nggak ngecek satu-satu seperti itu. Oh ini saham ini kok muncul di ini, misalkan muncul di akum gitu. Dan ternyata area buy-nya itu di area ini, misalkan kayak baja itu rank Om, dari dulu rank. Jadi dia ranknya itu dia selalu kepentok 160 dia selalu jebolin tuh. Nanti setelah jebol tahu-tahu diguyur. Makanya tadi kan saya ngingetin tuh di grup tuh, hati-hati ini udah ranknya dia gitu. Jadi 160 dia tembus sampai 163, nanti habis 163 dia diguyur, udah pasti kayak gitu lagi. Nanti area buy-nya itu under 150 seperti itu. Under 150 itu udah bisa di buy. Nah, nanti tinggal tungguin naiknya aja seperti itu. Jadi nanti kalau udah jebol di area buy-nya itu, ya udah saya lupakan seperti itu. Saya selalu beberapa kali punya saham hafalan sih seperti itu. Makanya kalau ada bandar distri, bandar akum kayak gitu, itu sangat memudahkan sekali kalau saya pribadi loh ya. Seperti itu. Iya. Jadi gini teman yang lain rencana saya gini Om. Ini kan sebenarnya yang saya nggak mau itu Om, ada apa ya, ada misinformasi lah Om. Gini, di 1 BA ini top 1 atau top 3 atau top 5 sebenarnya gitu kan. Nah itu banyak yang dipertanyakan gitu kan. Jadi ini datanya tuh nggak valid gitu. Nah rencana saya nantinya ini nanti akan kita breakdown lagi, misalnya jadi T1 BA gitu. Ini untuk yang top 1. Nanti munculnya gini, jadi kelihatan nih. Oh, top 1 berarti top 1 big akum gitu. Nanti di sini top 3 big akum. Nah, di sini ada lagi top 5 big akum. Nah, ini lebih spesifik Om. Jadi kita bisa tahu sebenarnya, dan ini lebih
lebih enak nanti analisanya lebih detail. Kalau sekarang memang satu BA, tapi satu BA yang mana nih? Apakah yang satu, apakah yang tiga, atau apakah yang lima gitu? Nah itu masih jadi question lah gitu. Ini pertimbangan saya untuk menstop dulu ya, yang untuk big akum dan di big distribution. Alasannya ini. Yang kedua. Itu saya share. Jadi saya nggak maaf, saya ngambilnya itu cuma 3 BA 3 BD yang sesuai arahin sih. Jadi kenapa bandar distribusi tapi barangnya naik, kenapa gitu kan? Berarti kan kalau udah distribusi barangnya mulai habis, bandar mulai akumulasi, seperti itu kan. Betul. Itu betul banget. Itu kalau saya bikin list Om. Sampai kemarin botnya itu agak ini malam mau ngapain kayak gitu kalau saya. Itu saya list. Jadi tanggalnya ada, ininya ada. Jadi itu buat riset diri saya sendiri ya Om ya, pribadi seperti itu. Betul. Saya ambil cuma 3 BA 3 BD doang sih. Nah itu, jadi gini, ini yang Om lakukan ini persis sama apa yang dilakukan dulu Om Wahyudi. Makanya dulu Om lihat nggak di situ ada 10 hari historinya Om. Waktu dulu ya pas ada 3BA 3BD kan di tengah-tengahnya ada histori 10 hari ke belakang tuh. Lihat itu. Nah tapi itu nggak detail 3BA 3BD begini gitu. Nah kalau misalnya yang benar, yang bagus memang kita ngambilnya yang 3BD. Kalau yang 3BD ini atau 3BA ini semuanya Om, semuanya yang ini nih, itu udah pasti ya, udah pasti nih. Kalau misalnya sebutnya 3BA, top 1 itu Big Akum dan ya di sini dan top 3-nya Big Akum, di sini ada lagi dan top 5-nya Big Akum. Jadi semuanya ini 3BA ini lagi Big Akum, tapi datanya kemarin ya gitu. Nah itu sama juga dengan 3BD gitu. 3BD juga semuanya. Nah barang ini kalau 3BD berarti sebenarnya kemarin ini barangnya dibuang. Udah ibaratnya kalau teman-teman, makanya kemarin saya tulisnya di mana di penjelasannya itu 3BD kan teman-teman taunya support sama resist gitu lah ya. Nah intinya tuh konsepnya mirip-mirip. Kalau 3BD itu berarti udah barang itu udah dibuang sama maker satu lah atau maker. Nah mungkin ditampung lagi dengan maker yang sama atau maker yang lain kayak gitu sih. Saya sering nampung tuh Om, 3BD saya sering nampung. Jadi begitu ada 3BD saya cari supportnya di mana gitu. Jadi nanti kadang saya bikin catatan kecil Om. Misalkan saham BNBA gitu misalkan nih, dia supportnya di area sini gitu, di area 1000. Ini dia turun hari ini turun 10%, tapi turunnya itu masih juga 1100 misalkan ya, 1100 dan dia besok kalau dia nyentuh mantul di angka 1000 dan dia ternyata mantul gitu, saya langsung HK seperti itu dan cuan gitu. Jadi kalau misalkan ada barang distri, ya kemungkinan besar kan kalau 3BD itu kan oke, bandar distri, kemungkinan besar kan bandar masih ada, gitu. masih retail lah. Retail pengen diusir, nah nanti kita lihat supportnya. Begitu dia nanti support, biasanya saya langsung kalau yang 3BA ya, kalau 3BA sendiri, kalau triknya saya, kalau triknya saya itu saya cari 3BA yang hari pertama, misalnya 2 hari lalu dia hari ini hari ketiganya dia mulai akumulasi seperti itu loh. Jadi kan ada tuh yang kemarin istri hari ini akum gitu Om. Nah itu saya masuk kayak gitu. Misalkan paginya dipanggil blok, saya langsung akan seperti itu. Oh, oke. Jadi kan ada Om yang hari ini akum, besoknya lagi akum kan ada Om, itu bahaya. Soalnya masuk bandar tinggal distribusi aja seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak yang kemarin distri hari ini hari pertama akum itu boleh dilirik. Kalau saya seperti itu. Iya betul. Karena memang kita harus tahu historinya kan Om. Betul. Apalagi saat punya hafalan. Misalkan kita hari ini dikasih cuan dari saham
apa gitu CYRX misalkan, wah dia ngasih cuan hari ini, jadi besok udah tinggal distribusi kan tuh bandar distribusi nanti kalau udah sampai mentok di average yang hari ini gitu, kita biasanya saya lirik lagi tuh, langsung saya WL seperti itu, saya watchlist gitu. Kalau misalkan emang cocok saya HK seperti itu. Oke. Berarti gini Om, karena satu gini, kemarin kan Om melihat dari bot asid ya, gitu. Nah sekarang karena Om tadi sudah menginformasikan filternya, gimana sih karena bot asid ini tidak bisa memberikan lagi, atau belum ya, belum, saya bilang belum memberikan lagi, nanti juga saya perlu, jadi gini, datanya itu, saya pengennya tuh bot asid tuh memberikan data matang ke kita. Jadi kita sebenarnya ya udah kayak ibaratnya tinggal resultnya lah, result hasil akhir itu dikasih ke kita gitu. Pengennya tuh saya begitu. Jadi teman-teman tuh udah nggak pusing lagi mikirin kemarin dia apa sih, apakah hari ini dia big akum, apakah kemarin udah 2 hari atau 3 hari akumnya gitu. Nah, ataukah ini baru awal akum gitu ya Om ya? Kan yang kalau saya sih begini, kalau saya kan selalu bikin catatan ya, jadi ketahuan Om. Jadi yang kemarin ini distri, tapi hari ini akum kayak gitu. Ada catatan itu kan ada tanggalnya. Jadi selalu bikin catatan kecil seperti itu. Itu untuk riset diri sendiri ya. Kebetulan kemarin itu sudah cocok. Nah kalau hari ini, kalau dari 2 hari lalu kan emang udah nggak ada tuh Om, udah nggak keluar datanya seperti itu ya. Kalau saya pribadi agak buta map gitu. Kalau main di game itu buta map lah seperti itu. Jadi kalau cuman ngandelin muncul di pagi hari itu jatuhannya kita ngomong. Kalau begitu kita buka chart dia muncul bintang nih, muncul star, kita buka chart itu udah nggak keburu Om. Walaupun kita main saham gorengan itu nggak perlu chart sebenarnya. Ya jatuhannya lebih cenderung ke judi ya, bisa dibilang ya. Soalnya kita asal beli seperti itu. Kalau misalkan ada broksumnya itu kan malam ini saya buka, saya lihat, saya buka chartnya Om. Chartnya saya lihat, support resistennya saya lihat seperti itu. Tapi kalau pas live-nya itu kita nggak keburu untuk buka chart. Seperti itu. Kita cuma main feeling mologi lah. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Itu menurut saya loh Om. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah. Makanya, ya itu kan persepsi Om kan gitu. Ya, yang baiknya kita ambil. Walaupun juga terkadang gini Om, saya melakukan persepsi, ya mungkin persepsi saya belum tentu benar gitu. Tapi belum tentu juga salah gitu. Jadi ya intinya kita ambil aja yang menurut kita benar ya. Kalau misalnya memang itu benar ya kita ambil. Nah, jadi gini. Saya akan buka bagaimana sih sebenarnya karena bot asid itu nggak ada. Ini dulu apa ya? Ini dulu tuh bayar Om. Maksudnya gini, untuk membuka hal ini itu waktu itu asid melakukan kolaborasi. Tapi saya sebenarnya kurang setuju sih pada saat itu, Tapi karena intinya saya mau ngebantu teman, ya udah kamu buka kelas aja lah gitu. Akhirnya nah Mang Cepot tahu lah itu. Akhirnya saya pengen ngebantu, tapi ternyata nggak begitu. Akhirnya ini saya buka nih, bagaimana sih cara dapetin 3BA, 3BD, dan itu juga ya saya ada riset di situ juga gitu. Ini saya buka semuanya karena memang pada dasarnya saya nggak pernah mau simpen ilmu. Saya pasti kalau ada yang baru pasti saya kasih gitu. Tapi karena waktu itu saya menghormati dia karena itu nilai jualnya gitu. Jadi ya udah saya simpen aja. Tapi saat ini ya udah saya buka, caranya bagaimana? Ini saya buka ya Om. Om bagaimana cara mencari 3BD dan 3BA tanpa perlu ketergantungan asid nih? Oke. Gitu. Sebentar. Saya stop screen dulu ya karena saya butuh login dulu. Emang dikasih gratis ya, kurang ajar ya. Iya, Mang. Gue kasih ilmu gratis juga. Setelah itu jadinya jutaan ya Mas. Share ilmu.
Apa? Itu Jutaan? konsep. Tapi saya mau gini teman-teman yang kayak Om Kim kan udah tahu cara beranalisa ya. Supaya dapat bukan cuma dapat cuan Om gitu. Ya dapat ilmunya juga, bagi juga ya kita bisa share juga di sini gitu. Ya itu kalau nggak keberatan sih dengan seperti itu. Tapi kalau keberatan ya itu hak orang lain masing-masing lah. Ya, kan trader kan beda-beda. Oke, saya buka ya sebentar. Bagaimana sih cara dapetin 3BA 3BD selain dari asid gitu? Ada yang bilang gini, Om nanti botnya nggak laku dong. Saya nggak peduli karena buat saya juga pakai. Gitu. Gimana Om kalau misalkan kalau harganya dinaikin gitu, tapi masih worth it? Nggak mau, nggak mau Om, kasihan sama yang itu Om. Karena memang tanya tuh Bang Cepot tuh. Dari dulu saya nggak pernah mau, ya itu karena memang kebutuhan naik server aja, saya harus bayar server gitu ya. Dulu kan cuma 50.000 canggih banget sih, udah canggih banget. Jadi kalau misalkan kayak ada akun distribusi itu kita udah ada pegangan gitu loh. Jadi kita udah ada ancang-ancang. Jadi nanti begitu. Tapi start ini bagus banget, apalagi kita udah punya ancang-ancang, kita udah watchlist saham kita, begitu dipanggil langsung HK gitu kan lebih enak gitu. Iya. Jadi pakai stok nanti jadi nilai ketika scalping ya hati-hati. Lihat kalau Mang Cepot selalu begini, saya lihat bayar sama selnya. Kalau saya tuh, kalau udah buy lebih gede, saya nggak bakalan masuk, saya bakal keluar, saya cabut. Lihat trade booknya juga, warnanya sedikit, saya harus keluar. Saya cabut itu. Kalau saya, makanya pagi sesi 1 udah nyantai, udah ngopi. Saya trading juga di luar, lagi ngopi saya. Lagi siang saya ke sesi 2, saya santai aja. Orang sesi pertama udah cukup. Jadi perhatiin, kenapa sih itu dia diguyur? Coba dah lihat. Kalau dia diguyur, lihat data transaksinya, baiknya kalau misalkan itu 10, selnya itu 3 atau 4, siap-siap keluar. Itu nggak bakalan naik, nggak bakalan saya jamin. Dan lagi, kalau misalkan itu saham itu udah turun, misalkan dari 7% ke 3%, kalau buy-nya lebih gede daripada sell, itu nggak bakalan naik. Biarpun kita ambil lagi, nggak bakalan naik. Coba aja perhatiin dah, pelajarin. Kalau yang suka belajar ya. Itu cuman kan gini maaf. Kan nggak hanya trading pakai laptop ataupun PC ya, gitu. Kadang kalau di HP itu kan nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan downloadnya itu nggak kelihatan. Kalau misalkan pakai PC kan lebih view-nya kan lebih luas ya. Jadi kelihatan. Kan kalau pakai MNC pun walaupun mahal gitu, bayar fee-nya kan paling mahal tuh MNC. Tapi dia feature-nya itu paling bagus seperti itu. Jadi ada buy over, sell bid gitu, itu jelas gitu. Jadi begitu ada buy over dia lebih gede, biasanya saya suka ngekor di situ. Nah, kalau saya dia juga pakai HP Om. Kalau dulu saya pakai HP. Lah itu yang bisa tahu ya. Mirai ini Om, Mirai ada nih namanya Trans. Di handphone ya, di handphone namanya Trans di order book. Itu nanti transnya berapa gitu, buy-nya berapa, sell-nya berapa gitu. Nah, itu saya trading, shopping. Tahu ini bakal naik atau bakal diguyur. Saya trading ditanya dulu biar baca ya. Oh, apa itu yang diguyur itu? Perhatiin. MDM apa SMDM itu? Ya, balik lagi kita ke ini, ke bot lagi. Jadi
Ini kan tadi nanti mungkin Mang Cepot bisa kasih kita jangan informasi-informasi bagaimana diguyur dan macam-macam. Tapi saya coba sampaikan dulu ya, Mang, ada beberapa case terkait 3BA, 3BD. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau teman-teman suka yang melihat 3BA, 3BD, dulu kan lewat bot asid ya. Nah, sekarang bot asid ada maintain lah, ada maintain untuk perbaikan yang lebih baik sih sebenarnya. Saya pengennya yang lebih baik. Gitu. Tapi karena ada kebutuhan itu dan dulu ini dijual karena saya menghormati itu, ya udah. Tapi karena sekarang udah nggak ada, oke, ini saya buka aja. Caranya gimana? Jadi teman-teman harus punya akun Stockbit. Teman-teman harus punya akun Stockbit. Nanti dari Stockbit ini ke sini nih, ke bandar detektor. Gitu. Satu, lihatnya ke sini untuk melihat benar nggak sih ini 3BA, 3BD. Contohnya misalnya Antam gitu. Nah, ini ada nih small distri, normal distri ya. Top 1, top 3, top 5 gitu. Tapi kalau kita ketikin satu-satu, ini kan lama banget ya. Mungkin ada 850 lebih. Halo, suara saya masih kedengeran? Halo? Masih. Oke. Pakai Stockbit, terus buka screener. Nah, cari create new. Nah, terus di sini kita lihat, cari di sini nih. Kita ketik apa? Gambarnya hilang. Oh, gambar hilang. Sebentar. Muncul? Oke, ya muncul. Oke. Jadi buka Stockbit, terus cari di sini screener, gitu ya. Nah, dari screener ini, kalau misalnya kita ke preset screener, caranya gini. Di sini kan ada bandarmologi ya. Teman-teman bisa ngikutin nggak nih? Oke, lanjut Om. Oke, dari bandarmologi terus ke Big Akum. Nah, ini Big Akum nih. Totalnya Big Akum. Perhatiin ininya. Bandar Big Akum itu dia dari 30. Dari 29, dari 20 nih masih ada nih. Nah, dari 20 itu udah disebut Big Akum. Asli. Totalnya ada 41 eksis. Coba kita cross check. Asli ini Big Akum enggak? Asli. Nah, dia dua Big Akum nih. Jadi 20 ini udah 2 Big Akum. Oke, Om? Oke, ya. Nah, terus kalau sorry. Kalau INPS, coba kita lihat INPS di 20 ya. INPS. Sama, dia nah, kita lihat yang harga tertingginya aman ya. Aman. Pasti 3 Big Akum. Nah, full Big Akum. Jadi kita lihat nih. Pengetahuan saya kalau nggak salah di atas 30 dia.
Di atas 30 itu eh, udah big akum 3. Kita lihat ini ya MIDI ya, MIDI ya. Oh, 2 big akum. Coba yang 40 kita lihat. Atau 31 M grow misalnya. Nah, berarti 31 ya. Berarti di atas 30. Sorry, masih ada small akum. Kita kasih lagi yang di 40 coba. Enggak. Atau di 35 nih, Cepro. Oke, di 35 cocok. Atau kita turunin lagi ke 32. Kayu. Kayu masih normal akum, berarti di 35 ya. Nah, sekarang tinggal gimana cara cari, saya mau nyari yang 35 ke atas. Kita edit nih screenernya. Palunya kita ganti jadi 35. Lebih besar dari 35 screen. Nah, hasilnya ini nih. Lebih sedikit kan? Ini semua 3BA nih. Coba kita tes, aman. 3BA, SMGR. 3BA. Apalagi nih? Inco. 3BA. INTP. Itu INTP yang paling kecil, coba. INTP. Masih ada normal akum. Nah, berarti di atas 35. Kalau mau sedikitin lagi, naikin lagi tadi yang bandar akum bisrinya, nilainya. Oke Om, Tante, ada yang mau ditanyain? Halo? Iya Om, gimana? Kalau kan nggak punya akun Stokbit ya, coba deh. Itu sangat bermanfaat sekali sih bagi saya ya. Ya, Stokbit Coba ini mulai gimana Om? analisanya lumayan Om, bagus ya. Nah itu dia. Coba deh nanti tak buka akun Stokbit. Dia itu sangat membantu ya. Seperti itu. Itu buat catatan malam aja sih. Iya. Nah ini terus gimana cara nyarinya Big Distri? Gimana Om cara nyarinya Om? Ada yang tahu nggak? Kebalikannya ya Om. Ya betul. Kebalikannya, ininya dijadiin lebih kecil, ininya dijadiin minus. Anggaplah ini dari 1 miliar ya, jangan 3 miliar kegedean. Screen, Dimas, skin awan. Coba kita lihat awan. Big Distri semua benar? Nih, Big Distri semua. Jadi ada 28 equities yang sedang melakukan big distribution. Elite, Suli, BBYB, Mulia. Palunya di atas 1 miliar. Tambahin lagi misalnya basic ratio, kita tambahin di sininya itu technical. Terus saya minta frekuensinya. Frekuensinya di atas 1000. Nah, yang kecil-kecil frekuensinya lempar Om. Lumayan kan 5 kan? 5 equities dilempar sama dia. Dimas, Awan, Unik. Nah, ini Unik udah dibuang-buang nih. Kita tinggal lihat benar tadi kata Om. Lihat di mana supportnya Om. Ini ya. Tapi kalau Unik itu masih super uptrend sih Om. Dia jadi cuma just koreksi aja sih kalau kata saya. Koreksi wajar. Masih bagus kok itu. Kita kalau misalnya mau ngelihat histori ke belakangnya, kita bisa lihat tanggalnya nih. Tanggalnya kita mundurin. Tadi kan Om bilang ya, kalau akumulasi baru 1 hari bisa dipantau ya. Betul ya? Betul. Nah,
Nah, itu tinggal kita lihat gini, kita balikin dulu ya. Kita balikin dulu ininya ke 35. Kita screen. Nah, si kayu ini akumulasinya dari hari apa sih? Nah, kita lihat di sini nih. Kayu. Nah ini kita masukin berarti tanggal sebelumnya nih, tanggal 21. Nah, ini juga masuknya tanggal 21 ya, jangan 21 sampai 24. Nanti dia jadi averaging dari tanggal 21 ke 24. Nah, ini kayu udah mulai di big akum nih. Di tanggal 21. Terus udah gitu, lihat lagi tanggal 20. 20 dia apa nih statusnya? Nah, berarti dia baru di akum tanggal 21 kan? Iya, betul. Gitu. Seperti itu. Benar tuh kata Om Kim. Jadi ini baru di akum atau memang udah beberapa hari di akum gitu ya, Om? Betul. Ngomong-ngomong, emang nama saya Kim ya? Kenapa? Emang nickname saya Kim ya? Oh iya, namanya. Oke, itu saya nyimpennya Om Kim nih. Oh ya udah, iya nggak apa-apa, sama aja kok. Namanya siapa, Om? Namanya siapa, Om? Sama aja. Nanti saya. Hah? Kenapa? Oke, I see. Oke. Jadi Om bisa tahu nih, bisa lihat nih. Tadi kan melihat, lihat beberapa hari ke belakangnya ya. Ini tanggalnya aja kita mainin, gitu. Analisanya jadi lebih matang kan? Terus kita juga bisa melihat di sini buy average-nya berapa sih? Dia di 152 YP misalnya gitu ya. Terus di tanggal 20, di tanggal 21 buy average-nya berapa sih? Sini tanggal 21. Ya kan baru mulai akum nih di 154 dia baru si kayu ini contohnya ya gitu. Tapi dia buy average-nya si BK ini udah ngumpulin di 154. MG di 155. Ya harganya sekitaran segini lah. 154 155 ya. Baru mulai di big akum. Gitu ya, Om. Kalau ada yang salah tolong koreksi ya. Halo. Oke, Om. Udah. Atas ilmunya. Kadang kan kalau kayak gitu juga kan screeningnya kan agak lebih mudah ya, buat nambah ilmu juga sih seperti itu. Iya. Saya suka kalau misalnya ada yang share gitu. Nah, nanti paling ternyata saya tahu nih cara carinya. Itu kan kita saling share nih, jadi enak gitu. Kita bisa belajar bareng-bareng. Dapat ilmunya juga bareng-bareng. Betul. Cuannya masing-masing. Ya kan kadang kan orang kan masing-masing, Om. Ada yang 3% cukup, ada yang 5% nggak cukup seperti itu. Kan tergantung kita insertnya. Tapi kalau untuk di gorengan ini saya pun nggak berani sampai 3 digit sih, nggak berani kalau di gorengan ya. Cuman kalau emang yang kayak yang berat-berat gitu masih oke lah. Jadi begitu cuan 3% juga udah lumayan seperti itu. Ya. Nah, di sini sorry saya tambahin dulu dikit ya. Oke. Jadi misalnya teman-teman sukanya dengan LQ45 gitu. Pindahin aja stock universe-nya jadi LQ45. Nah, ini LQ45 semua nih. Begitu. Kurang dari minus 35 misalnya. Berarti yang LQ45 nih yang lagi dibuang BBTN, BBCA, SIDO, Akratin kayak begitu, Om. Atau teman-teman suka yang syariah gitu ya. Ngerubah jadi syariah.
tinggal analisanya aja. Sebenarnya bisa nganalisa ini enggak gitu. Yang tadi Om informasikan gitu kan. Itu kan harus dianalisa lagi ya. Terus apa lagi ya? Palu udah. Palunya di 1 miliar, frekuensinya 1000. Itu harus buka akun dulu Om ya. Jadi kita harus buka sekuritas, kita harus deposit ya. Apa gimana? Iya. Stockbit itu. Betul, deposit 100.000 Om. Oh minimal 100.000 ya. Oke. Ya. 100.000 aja, terus udah gitu udah. Kita bisa pakai fitur-fitur fasilitasnya. Kita cuman pakai fasilitasnya aja ya. Buat screening ya. Betul. Oke. Nah, ini enaknya si Stockbit screenernya lumayan bagus nih yang ini. Yes, sorry. Yang bandarmologi. Tapi itu saya lihat di webnya gitu kan, di forumnya dia banyak banget yang komplain. Jadi sering banget ya kalau pagi hari gitu apa-apa gitu sering nge-lag gitu, lemot lah nge-lag seperti itu. Oh, tradingnya jangan pakai Stockbit Om. Betul. Paling enak kalau saya sih lebih ke ini sih udah terbiasa pakai MNC. Jadi pas buka MG pun malah lebih kaku dia penjelasannya MG, walaupun kalau pas guyuran nih kayak tadi kayak saham-saham gocap nih kita susah keluar. Kalau pakai MG itu nggak tahu kenapa dia paling cepet kayak gitu keluar. MG kan ada duit, ada kualitas Om. Ya tapi jenuh Om tampilannya itu Om. Kaku Iya. seperti itu. Oke. Nggak kayak MNC seperti itu. Cuman kalau untuk keluar cepet-cepetan emang pakai MG paling cepet. Betul. Tadi Dia kayaknya aja lebih ada yang mulai jalan tuh kayak Enzo. Enzo itu kan saham gocap mulai rame tadi pas saya lihat di Broksumnya yang keluar MG semua. Yang beli banyak, dia keluar sendirian gitu. Padahal saya sendiri ada yang sangkut di situ ya, cuman sangkutnya sih nggak jauh gitu. Cuman pas saya jemur itu nggak keluar MG terus. Oke. Itu bikin MG berapa Om? Sekarang ya? 50 Om minimal. Oh 50 ya? Dulu kalau nggak salah 200 ya? 100. Cuman kan waktu itu kan ada promo salesnya juga kan temennya temen seperti itu. Jadi lewat sales seperti itu. Oke. Kalau yang waktu pertama-tama itu pas rame itu emang 100. Dan kalau sekarang 50 bisa kalau misalkan emang mau bikin nanti ada lewat nanti saya kasih nomor salesnya. Oke. Kalau saya orangnya agak ya, makanya saya butuh banget kayak sales gitu kayak kalau pin ke blokir gitu kan kalau lewat sales kan cepet tuh Om langsung ditanganin tuh. Betul. Sendiri ya gitu. Kalau misalkan kita nggak lewat sales kan takutnya nanti lapor dulu itu dulu lama penanganannya seperti itu. Betul. Ini yang terkait brokermologi atau bandarmologi udah cukup belum informasinya nih Om? Tante? Cara carinya, screenernya. Paling agak expert ya cara bacanya. Kalau data ininya kan gampang kan, nalinnya. Cara bacanya gimana sih gitu. Makanya itu saya tuh pengen dapetin hasil akhir Om. Jadi teman-teman tuh hasil akhir analisa kayak contohnya yang dulu pernah kita omongin kan Om, CC ini sebenarnya kayak contoh gini ya. Kayak misalnya BK, misalnya kita mau ngekor si BK nih gitu. BK ini dia belinya apa aja sih, tanggal berapa, average-nya berapa gitu. Nah, ketika dia baru pertama kali muncul, misalnya contohnya GoTo BBRI Telkom misalnya gitu ya. Dan banyak-banyak lagi di sini. Tiba-tiba baru muncul si BK ini beli misalnya saham Sril misalnya gitu ya.
yang ekstrim lah, saham real misalnya. Ya, itu kan ada pertanyaan, ada something kan, gitu. Kenapa tiba-tiba si BK beli saham real pada hari ini, gitu. Nah, itu yang saya pengen cari tahu tuh, gitu. Jadi nanti ada informasi ke kita bahwa ada pembelian saham real oleh BK, gitu. Yang tiba-tiba yang tadinya memang tidak ada, tiba-tiba ada hari ini, gitu. Wah, makin Gitu. keren dong. Beneran kalau udah launching makin keren itu. Ya kayak seperti halnya kayak waktu itu kan sempat booming kayak BBYB itu kan. Ini aku laku kenapa akum terus seperti itu. Tiba-tiba sekarang hilang lagi. Iya. Tapi nanti kalau tiba-tiba akum kan, tiba-tiba dia ada buy average sekian kan, itu menjadi pertanyaan. Ya. Betul. Nah, itu yang kita tangkap. Itu pun kan masih yang setahu saya kan dia akumulasi pakai broker TP. Pakai broker TP dia akumulasinya, dan sering terjadi di pasar nego itu pakai broker lain tapi asing juga seperti itu. Kalau aku lakukan emang asing ya, Singapura ya, si Jack Ma itu. Terus ada beberapa kali transaksi itu sampai ratusan miliar itu brokernya beda seperti itu. Itu nggak bisa didetek gitu. Ini aku laku apa bukan seperti itu. Tapi sih nggak jauh dari orang itu sih kalau feeling saya seperti itu. Iya. Si saham BBYB itu, waduh, parah banget itu. Nah, terkait tadi yang Om bilang nego, ini kan kita tinggal gantiin ini jadi nego. Nah, kayak gini nih. Ini nanti kita jadi net. Nah, sebenarnya si BK ini ada nggak hari ini ada transaksi nego nggak? Nggak ada hari ini. Contohnya misalnya kita ganti jadi apa ya? Coba contoh Om, sebutin buat saya. Waduh, saya belum buka hari ini. Misalnya ajaib ada nggak hari ini? Oh, ajaib ada nih. Ada nego Om. Nego tapi cuma 500.000 ya kayaknya nih. 400.000 rupiah. Harga 35 ya, anggaplah. Anggaplah misalnya. Nah, ini kita lihat nih valuasinya. Ada nego misalnya saham zinc tapi negosiasinya dia di 5 miliar Om, misalnya gitu ya. Oke. Nah, itu kan perlu kita pertanyakan juga kan. Ini apakah crossing buang barang, pindahin barang doang, atau memang di situ ada kepentingan kan gitu kan. Tapi wajib kita pantau kan ketika ada transaksi besar nih gitu. Kayak gitu. Bisa aja dia ada kepentingan di situ gitu kan, untuk penaikan harga ataukah butuh barang berapa gitu kan, atau persiapan harga, persiapan untuk punya barang gitu. Jadi yang mainin misalnya maker satu, kirim barangnya ke maker satu untuk dimainkan. Nah, kan itu bisa juga kayak begitu. Nah, itu kepentingan itu kita kan nggak tahu kepentingannya apa. Tapi yang pasti kalau datanya ada, itu jadi ancang-ancang buat kita gitu. Kalau nanti dipanggil si bot, berarti ini udah mulai main gitu. Gitu. Nah, jadi nanti mau saya tangkap, tapi teman-teman kan pastinya pada bingung kan kalau saya kasih data mentah ya. Yang datanya harus diolah dulu gitu. Nah, itu kan apa ya? Ibaratnya kalau data mentah ya di sini aja, ngapain saya buatin bot gitu kan. Bot itu kan tujuannya untuk membantu kita untuk menganalisa gitu. Nah, jadi nanti dari analisa itu harusnya udah dapat akhir. Bukan hasil data mentah. Data mentahnya ada nggak? Ada, bisa kita akses atau nanti boleh kalau misalnya mau diakses 365 hari gitu ya. Disimpan data mentahnya. Itu bisa Om. Gitu. Nah, data itu kan sebenarnya
Tapi itu butuh effort kan, ya mungkin nanti yang butuh-butuh aja tuh. Saya butuh data mentah ini, nah mungkin bisa hubungin saya gitu. Tapi cuman itu kan butuh effort. Nanti case-nya beda lagi kayak gitu. Tapi datanya ada. Nah rencananya saya mau arahnya ke situ. Tapi kalau teman-teman yang nggak suka, saya nggak butuh perlu om data mentah. Yang penting ada data hasil akhir dan ya data sederhana aja lah gitu. Ya udah nanti kita siapin. Nah ya seperti itu om planningnya. Jadi kenapa saya buka salah satunya karena memang aset ini masih untuk bandarmologinya masih dalam tahap pengembangan. Karena saya pengennya hasil akhir yang ditampilkan, bukan data analisa mentah lah ya, mentah gitu. Seperti itu. Nah, kemarin ada yang nanya juga ke saya. Ini udah oke ya, Tante? Bandarmologi ada yang mau tanya nggak? Om Wijay, nanya dong. Silakan. Om, itu yang top 1, top 3, top 5 itu apa itu Om? Maksudnya dia broker terbesar pertama, broker terbesar ketiga, broker terbesar kelima dalam hal pemilihan itu gimana tuh Om? Jadi gini Om. Ya. Contohnya Awan dulu aja ya, Awan. Habis baterainya. Ada top 1 ya Om. Top 1 itu lagi melakukan big distribution. Ini screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Gitu. Maksudnya top 1 ini Om, top 1 ini sebenarnya enaknya ngelihatnya di RTI ini. Top 1 ini broker pertama Om. Di RTI itu biasanya kan ada yang ini nih. Sorry ya. Nah ini Om, kelihatan nggak? Ya, kelihatan Om. Nah ini contohnya BQ nih Om. BQ ini top 1 Om. CC ini CC sama XC, jadi BQ, CC, XC ini top 3. Top 5 berarti BQ, CC, XC, CP, KK ini top 5. Gitu. Gimana Om? Artinya kalau keluar dia yang BQ saja. Kalau dia top 3, BQ, CC, XC dijumlahin di average gitu ya Om. Betul. Pokoknya 3-3-nya lagi akumulasi. Kalau 5 berarti 5 broker paling atas, 5 broker paling kiri lah istilahnya di sini ya. Betul. Oke, thank you Om. Gitu. Nah, kalau mau lihatnya yang gampangnya ini BQ nih berapa dia kumpulinnya berapa, buangnya berapa gitu. Kayak baja ini berarti BQ masih kumpulin berapa nih sisanya nih. Berarti mungkin BQ ini masih punya barang gitu. Tapi kan nggak bisa menganalisa sederhana seperti itu. Mungkin sebelumnya dia juga udah buang barang atau gimana gitu. Ada analisa lanjutannya. Jadi contohnya ini contohnya seperti inilah. Top 1 itu BQ, top 3 itu BQ YPCC, top 5 itu BQ YPCC PD SQ. Gitu Om. Oke Om? Tante? Oke Om, thank you Om. Oke. Terus jangan tanya ke saya ya. Ini persentase minus 27 apa gitu, volumenya minus. Saya juga nggak tahu. Karena saya belum baca cara ngitungnya nih dia. Gitu. Tapi yang saya ambil hanya akum apa distri, itu aja sih. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tahu, bolehlah kita saling share, saling info bahwa ini ngitungnya gini, ngitungnya gini. Ini juga dikasih tahu nih
si Awan ini dari totalnya ada 23 yang buyer, ada 17 yang seller. Jadi 6-nya distribusi gitu. Tahu gimana? Nah, itu caranya kayak gitu. Bacanya seperti itu. Jadi totally ada 6 distribusi. Berarti ini lagi dia melakukan distribusi. Ini kalau nggak salah averaging dari ini nih. Seperti itu, Om. Tante, ada yang mau ditanyain nggak nih? Sini ada tante siapa ya? Tante Imelda gimana? Om Tony. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau nggak ada, tadi juga ada yang nanya nih, Om gimana sih trading cepet? Gitu ya. Saya bukan mempromosikan suatu sekuritas ya, sebentar saya stop screen dulu ya. Tapi ada beberapa sekuritas yang udah saya pakai, tapi yang paling enak memang ternyata ya, menurut saya BQ itu yang paling enak. Kan belum? Om, Tante? Om, di BQ ada TS-nya nggak ya, Om? TS itu apa ya? Trailing stop gitu. Trailing stop kayaknya ada tuh, tapi saya nggak pakai. Trailing stopnya ada tuh. Tapi saya nggak pakai sih. Share screen saya udah muncul belum ya? Belum. Sekarang? Udah, Om. Oke, enaknya di BQ itu kita bisa ngatur persentase dari kita punya porto, punya modal lah, punya peluru. Misalnya kita mau masuk 10%, nanti dia udah otomatis kalkulasi di sini, gitu. Atau kita mau main, saya punya mau invest di 50% dari max cash saya gitu. Nah, nanti dia akan kalkulasi 50%-nya dari max cash nih sekian lot. Ketika lot ini diklik, nanti dia akan ke sini gitu. Atau kita mau main lot, kalau mau main lot ya kita tinggal klik sini aja 10.000, 20.000, kan lebih cepet tuh. Itu kita tinggal double klik mau HK yang ini, HQ yang ini. Sorry, HK. Ya ini langsung dapat barang lah ya, ini langsung dapat barang. Kalau ini ngantri barang, kalau ini langsung jual barang, ini ngantri jual. Gitu. Itu sederhananya gitu aja. Jadi ini lebih cepat, ini double klik gitu udah langsung 20.000 langsung taruh antrean di sini. Gitu. Withdraw langsung aja di sini nih withdraw. Nah, misalnya kita menaruh di sini ada beberapa yang sudah kita jemur gitu ya. Terus nanti di sini ada juga beberapa yang kita beli. Oh ternyata saya mau cancel semua, ya udah I'll withdraw. Tinggal klik aja sini, tek, sekali udah semuanya hilang. Gitu. Nah, gimana cara ngelihat tekanan beli tekanan jual ya? Kalau di BQ itu ngeliatnya sini nih. Kalau tekanan beli itu nolnya di sini nih di B terus gitu. Nah itu tekanan beli tuh. Kalau tekanan jual dia ada di S.
gitu. Jadi ngebantu juga nih, ada B, ada S gitu. Oh, nah cara masuknya kapan? Cara masuknya nanti ketika mau habis ya. Misalnya ini 10.000, 20.000. Nah, habis jadi 10.000, 7.000, 6.000, 5.000. Nah, baru kita masuk. Gitu. Om Wijay, terima kasih atas penjelasannya ya. Saya pamit dulu Oke, Om. hari ini. Terima kasih banyak loh ya. Pokoknya Sama-sama, Om. botnya mantep banget gitu. Saya tinggal nanti malam atau habis subuh saya biasanya screening. Nanti kalau begitu dipanggil bot biasanya masuk. Kalau untuk main gorengan enak banget. Iya. Oke, thank you. Pamit dulu Oke, ya. thank you. Ya, sama-sama, Om. Terima kasih. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Bot, terus eksekusi, terus cari analisa. Tadi udah saya jelasin tuh. Saya udah ngejelasin botnya gimana. Terus saya udah jelasin cara analisa dari bandarmologi menggunakan Stockbit. Terus saya jelaskan cara eksekusinya menggunakan BQ. Oke, kalau yang di lain nih nggak ada nih. Saya senangnya misalnya mau main average gitu ya, main average up atau average down. Mainnya di sini aja. Kita misalnya 30% kita mainin. Ya udah nanti di sini akan otomatis calculate 30% dari dana kita yang tersedia. Gitu. Gitu. Teman-teman, ada yang mau ditanya nggak nih? Atau mau ada yang mau cerita-cerita, info-info sebelum saya stop recordingnya? Om Tony, gimana kabarnya? Om Bambang? Oke, nggak ada yang ditanya ini. Tante Imelda gimana? Aman ya? Pakai bintang ya Tante? Wah, alhamdulillah banget Om. Kebantu banget hari ini. Gak ngerti apa karena pasarnya emang lagi oke, tapi saya rasa botnya Om Wijay nih makin oke aja nih sekarang. Makin berbintang-bintang. Pasarnya juga lagi mendukung sih, Teh. Tapi nanti kita uji ketika pasarnya lagi tidak mendukung. Apakah bintangnya masih bisa atau enggak? Ya, sekarang sih saya lagi coba ini ya Om, biar kayak tadi tuh pagi kan udah dapat banyak banget, ya nggak banyak banget ya, alhamdulillah lah gitu, ada beberapa emiten dan hampir semuanya yang saya masukin ke bagian yang arah-arah terus, masuk dari pas bot awal keluar di arah ya lumayan banget lah menurut saya sih ya. Cuman kadang pas udah siang gitu gatel pengen masuk lagi, nanti takutnya lolos lagi gitu loh, kan kemarin tuh juga kayak gitu. Mudah-mudahan ditambah dengan bintang-bintang ini kayaknya lebih selektif lagi, lebih ini ya, nggak terlalu luas banget kan pilihannya. Nggak terlalu tergoda ya? Iya, mudah-mudahan lah. Soalnya selama ini suka paginya cuan, sorenya karena FOMO los lagi. Jadi sekarang milihnya lebih enak lah gitu. Makasih banget. Iya itu sama-sama. Karena bot ini saya juga pakai buat trading juga, buat saya juga gitu. Jadi saya juga pasti ngerasain apa yang teman-teman rasain. Kan pengennya teman-teman tuh ketika masuk pengennya langsung cuan ya. Saya juga begitu. Bukan teman-teman juga doang. Saya juga pengen begitu gitu. Akhirnya ya udah belajar.
Saya cari tahu dan cek. Akhirnya ya udah ketemunya seperti ini. Alhamdulillah sih. Semoga aja ya, saya berdoa semoga aja tetap stabil. Saya juga tetap mantau kok. Karena buat saya juga trading dari bot itu juga untuk pemilihannya. Gitu. Sebenarnya kan bintang ini udah lama tuh. Tapi dulu kan belum ada bintangnya. Jadi bintang ini kan sebenarnya yang berdekatan kan gitu. Tapi cuman mata kita itu tidak bisa memproses, atau otak kita tidak bisa memproses mana sih yang berdekatan itu yang mana gitu. Nah akhirnya ada sedikit masukan dari Om Pak RT ya. Pak RT juga, terus udah gitu saya juga pengen ada pembeda antara yang berdekatan itu yang mana sih gitu. Supaya matanya tuh lebih kita lebih cepat memproses lah gitu. Oh ternyata harus dikasih simbol, ya udah simbolnya bintang gitu. Itu ceritanya. Besok kita lihat lagi ya, kita coba lagi tuh. Iya, berarti kan kemarin itu dia misalnya TX1, TX2, TX3 berdekatan gitu kan Om? Betul. Kemarin kita nggak lewat aja TX1, 2, dia lagi 3 sampai 10, baru ini kok kayaknya ini deh mau masuk. Jadi pas lihat ini pengen masuk, taunya dia udah TX kesian aja. Tapi kalau dikasih bintang, TX-nya baru dikit kan kita jadi wah ada bintangnya nih. Jadi lebih aware gitu buat dilihat lagi bisa masuk apa enggak gitu. Ya, Tante memproses itu lebih cepat kan? Yes, dari mata ke otak itu lebih cepat tuh memprosesnya. Tapi kalau nggak pakai bintang pasti telat ya. Walaupun memang tujuannya sama. Kalau nggak ada bintangnya diliatin doang. Diliatin sama benar tuh. Termotivasi dari bintang ya jadinya. Iya, jadinya kalau ada bintang otomatis kalau saya kan tetap masih ngelihat chat ya. Jadi begitu ada bintang langsung otomatis ngecek chat. Kalau chatnya oke, langsung deh HK. Nah, itu betul. Bisa seperti itu, atau tadi yang bisa dilakukan sama Om Kim ya sebutannya, tapi nggak tahu saya namanya. Jadi dia analisa dulu malamnya, bikin watchlist. Ketika disebut di bot, konfirmasi final tuh. Jadi bot itu sebagai konfirmasi final aja. Itu bisa juga seperti itu. Ya pokoknya harusnya udah lebih baik ya tuh. Amin ya Om. Amin. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain nggak nih? Om TJ gimana Om TJ? Besok coba ya. Masuk lagi aja Om. Yang udah pernah coba trial lagi, info saya, PM saya, nanti saya kasih link trialnya. Yang penting informasi aja. Yang lain juga begitu, misalnya Om Bambang, Om Denny, terus siapa lagi, Om Hea, siapa lagi nih? Sorry ya kalau saya sebutin salah nama, mengambilnya capture-nya dari nickname-nya masing-masing. Itu aja paling ya Tante, Om, mungkin bisa berguna, informasinya bermanfaat buat semuanya. Oke ya teman-teman, saya akhiri untuk informasi malam ini. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Makasih. Terima kasih.